Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini Bu Nurul akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 di semester 1, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab Allah itu, maka orang itu tergolong orang-orang yang sesat. Bagaimanakah cara kita beriman kepada kitab Allah? Cara beriman kita kepada kitab-kitab Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua yaitu kitab Zabur, yang ketiga yaitu kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Berikutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Berikutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Berikutnya yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro, yaitu di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab diturunkannya sebelum Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi alam semesta dan disebut juga rahmatan lil alamin. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta, dan yang terakhir yaitu berperilaku untuk diri sendiri. Itu adalah isi dari Al-Quran, ya. Isi dari Al-Quran berbagai macam petunjuk untuk kita semua. Di sini ada beberapa contoh ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana sikap kita selanjutnya, yaitu kita harus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dengan cara mengerjakan sholat fardu dan meminta doa kepada Allah. Berikutnya adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, rasa tolong menolong, bagaimana sikap kita terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, kepada anak yang lebih muda, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Berikutnya adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan.
Karena hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk ciptaan Allah juga, maka kita harus menyayangi. Dan yang terakhir yaitu ajaran terpuji kepada diri sendiri. Terhadap diri sendiri juga harus kita sayangi. Ada membersihkan diri dengan cara mandi atau merias diri, memakai wangi-wangian, itu diajarkan di dalam Al-Quran. Itu dari Bu Nurul. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.